Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu video yang saya temukan dan video ini berisi pernyataan dari seorang yang tidak percaya Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah disalib dan tidak pernah mati di atas kayu salib. Dan orang ini dia mengutip ayat dari Alkitab, kitab suci, satu-satunya kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita lihat dulu videonya dan setelah itu kita akan komentari berdasarkan firman Tuhan. Bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati di salib. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Yesus selalu menggunakan kata Bapa, Abba. Itu kalimat yang dipakai oleh Yesus, baik beliau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam. Doa beliau di Taman Getsemani, Bapa, andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli di dalam memanggil, menyeru, menyebut Tuhan Allahnya. Jadi jelas Alkitab mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, itu adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah, sehingga manusia waktu itu melihat orang yang tersalib adalah Yesus, padahal dia bukan Yesus. Jadi selama Alkitab masih menulis seruan orang yang disalib itu Eli, Eli, lama sabachthani, berarti yang disalib itu bukan Yesus alaihissalam, melainkan Yesus yang lain. Terima kasih semua. Oke, itu videonya. Nah, jadi saya akan kasih komentar. Saya kasih judul tanggapan video yang berisi Tuhan Yesus tidak mati di salib. Nah, kalau kita melihat tadi video tadi, nah sebenarnya tak perlu dikomentari karena memang orang ini bukanlah orang yang percaya Tuhan Yesus dan mereka punya kepercayaan sendiri dan itu hak mereka. Nah, tetapi kenapa kita harus komentari? Karena dia mencoba mengutip ayat Alkitab, kitab suci, satu-satunya kebenaran firman Tuhan untuk membangun ataupun untuk membela argumentasinya. Nah, oleh karena itu kita akan melihat ya yang dia bicarakan tadi Matius pasal 27 ayat 46. Nah, inilah isinya. Di sini adalah ucapan Tuhan Yesus langsung di atas kayu salib. Kalau kita melihat sebenarnya ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan salah satunya yaitu ayat ini. Dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, jadi dia mengatakan karena Tuhan Yesus yang di atas kayu salib ini, dia menyebut Eli, Eli, yang artinya Allahku, Allahku. Padahal menurut dia, kita melihat Tuhan Yesus ya sebelum dia disalibkan selalu memanggil Tuhan Allah itu Bapa.
Jadi kenapa di sini dia panggil Eli, Eli atau Allahku, Allahku? Itu berarti orang yang berbeda. Nah, jadi dia mengambil kesimpulan, maka yang disalib itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, saya pikir bahwa orang ini memang tidak mengerti, ya. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa firman Tuhan ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini adalah kutipan ya dari Perjanjian Lama. Kalau kita melihat di Mazmur pasal 22 ayat 2 yang ditulis oleh Raja Daud ketika dia dalam kesengsaraan, dalam kesusahan pada saat itu, lalu dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Daud benar-benar dalam kesusahan dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, tetapi dia belum mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ini adalah kutipan di kitab Mazmur pasal 22 ayat 2. Nah, Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini untuk menggambarkan bahwa Tuhan Yesus ya di atas kayu salib, dia benar-benar ya di dalam kesusahan, menderita luar biasa karena menanggung kutukan dosa manusia. Bukan karena dosanya, ya, tetapi dosa manusia. Ya, dia tanggung di atas kayu salib. Dia benar-benar merasakan kesakitan sehingga seolah-olah dia terpisah daripada Tuhan Allah. Ya, karena segala kutukan, segala hukuman karena dosa ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus dia memakai ayat firman Tuhan di Mazmur pasal 22 ayat 2. Ya, justru kita melihat bagaimana Tuhan Yesus tidak pernah ya lepas daripada firman Tuhan. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa Mazmur 22 ayat 2 ini ya digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu menggambarkan tentang penderitaan ya Sang Mesias, ya bagaimana dia benar-benar dalam titik paling ya kesusahan, paling sakit, yaitu di atas kayu salib, dan dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi itulah kenapa di sini Tuhan Yesus ya memakai kata Allahku, Allahku, karena ini adalah kutipan ya di Perjanjian Lama, Mazmur 22 ayat 2. Ya, jadi bukan karena dia memanggil Allahku, Allahku langsung kita mengatakan oh kalau begitu beda dengan Tuhan Yesus yang sebelumnya. Artinya ini bukan Tuhan Yesus yang benaran, artinya orang lain yang disalibkan. Itu adalah sebuah kesalahan. Ya, karena ini adalah kutipan di Mazmur 22 ayat 2 yang juga menggambarkan nanti Sang Mesias di mana dia benar-benar menderita. Dan dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena keadaannya di atas kayu salib, dia menanggung segala dosa, menderita segala hukuman, kutukan karena dosa ditimpakan kepadanya. Ya bukan karena kejahatannya, tapi karena kejahatan kita manusia yang berdosa. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua yang perlu kita pahami, kalau dibilang bahwa bukan Tuhan Yesus yang disalibkan, ya, nah kita harus tahu bahwa sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia sudah beberapa kali memberitahu bahwa dia akan disalibkan. Ya, jadi kalau seandainya bukan Tuhan Yesus disalibkan, ya yang dimaksud oleh video tadi, kenapa di ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, selagi Tuhan Yesus masih bersama dengan muridnya belum disalibkan, dia sudah mengatakan bahwa dia akan disalibkan. Artinya Tuhan Yesus sudah memberitahu bahwa memang dia akan disalibkan, sehingga kita tidak usah heran ketika nanti dia disalibkan. Kita yakin bahwa dialah yang disalibkan karena dia sudah memberitahukan sebelumnya. Misalnya kita melihat Matius 20 ayat 18 sampai 19. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ini belum disalibkan, ya masih bersama-sama dengan muridnya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepada kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesal dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Lihat
disalibkan. Jadi Tuhan Yesus pun sudah memberitahukan sebelumnya. Ya, selagi dia masih bersama-sama dengan muridnya, dalam konteks ini mereka mau menuju ke Yerusalem ya, menjelang penyalibannya. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberitahukan. Ya, ini bisa kita katakan sudah nubuatan yang dekat tentang bahwa dia akan disalibkan. Jadi kalau nanti Tuhan Yesus disalibkan, kita tidak usah ragukan bahwa itu Tuhan Yesus yang asli atau bukan, karena dia sudah mengatakan dia akan disalibkan. Ya, bukan orang lain, ya, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Nah, lalu yang kedua yang harus kita lihat, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, sebelum dia mengucapkan kata-kata Eli, Eli lama sabachthani, ada perkataan yang terlebih dahulu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang masih sama di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus di sini sudah berada di atas kayu salib. Dan dia di sini mengatakan Bapa. Lihat, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi di atas kayu salib, sebelum dia mengucapkan kata-kata Eli, Eli lama sabachthani, di sini Tuhan Yesus sebelumnya sudah berkata, "Ya Bapa." Nah, kalau yang disalibkan itu adalah orang lain, kenapa di ucapan sebelumnya ya Tuhan Yesus mengatakan ya Bapa? Kalau kita mengatakan harus ya Bapa, ya barulah kita bilang itu Tuhan Yesus yang asli. Kalau dibilang Eli Eli atau Allahku Allahku, itu orang berbeda. Tapi kita harus tahu di atas kayu salib ya ucapan sebelumnya dia mengatakan ya Bapa. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus memang yang disalibkan ini adalah benar-benar Tuhan Yesus yang asli. Ya. Lalu setelah itu, setelah dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani atau Allahku Allahku, sebelum Tuhan Yesus meninggal di atas kayu salib, dia mengatakan ya, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Jadi masih sama di atas kayu salib. Jadi kalau orang berbeda, ya kenapa dia menyebut ya Bapa, ya Bapa? Kalau memang dasarnya harus dia panggil ya Bapa, barulah kita bilang Tuhan Yesus asli. Nah, dia tidak membaca secara keseluruhan orang yang tidak percaya Tuhan tadi yang di video tadi. Ya, padahal di ucapan sebelumnya, ucapan awalnya di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan ya Bapa ampunilah mereka. Lalu setelah itu ya di perkataan yang keempat ya Tuhan Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Dia mengutip di kitab Mazmur. Ya, lalu di sini setelah itu dia juga mengucapkan ya Bapa. Ya, dia menyebut ya Bapa. Ya, sebelum dia meninggal. Nah, sekarang kita mau melihat ketika Tuhan Yesus sudah meninggal, dikuburkan, lalu dibangkitkan. Nah, kita melihat bagaimana suatu kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya. Dan ketika dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Lukas 24 ayat 49 dikatakan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku." Dia tetap mengatakan Bapakku. Ya. Jadi waktu dia di atas kayu salib dia menyebut Bapa. Setelah dia bangkit dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia juga menyebut Bapa. Ya. Lalu kita melihat lagi Matius 28 ayat 18 sampai 19 ya, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Apa kata Tuhan Yesus? Ini adalah amanat agung ya untuk memberitakan Injil. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Lihat kata Bapa. Jadi kalau dasarnya tadi di video tadi mengatakan barulah kita mengatakan itu Tuhan Yesus yang asli ya di atas kayu salib kalau dia mengatakan Bapa. Ya, kalau dia mengatakan Eli Eli Allahku Allahku itu berarti orang lain. Nah, kita melihat bagaimana sebelum Tuhan Yesus mengucapkan kata Eli Eli, dia sudah mengatakan Bapa ampunilah mereka. Setelah dia mengucapkan Eli Eli atau Allahku Allahku, dia juga mengatakan Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia mengatakan akan ya kuberikan apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Lalu kita melihat lagi waktu Tuhan Yesus hendak terangkat ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan membaptis. Dan di sini dikatakan dalam nama Bapa.
dan Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi argumentasi orang itu tadi tidak benar ya, dengan mengatakan karena Tuhan Yesus mengatakan di situ Eli Eli alaku alaku, maka itu berarti adalah orang lain, bukan Tuhan Yesus yang disalibkan, bukan Tuhan Yesus yang mati. Ya, kenapa? Karena itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Pertama, karena itu adalah kutipan Mazmur pasal 22 ayat 2 ya. Lalu yang kedua, kalau kita melihat sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia sudah mengatakan dia akan disalibkan. Lalu waktu dia disalibkan, ya perkataan awalnya dia mengatakan Bapa, dia menyebut Bapa, ampunilah mereka. Lalu setelah dia mengatakan Allahku, Allahku, sebelum dia mati dia mengatakan Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan yang ketiga dikatakan setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, ya aku akan mengutus, memberikan ya Roh Kudus sesuai yang dijanjikan oleh Bapa. Dia menyebut Bapa. Lalu sebelum dia terangkat ke surga, dia mengatakan juga baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu satu hal juga yang menarik ya, tadi orang yang di video tadi mengatakan, ingat waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ya sekiranya cawan ini ya lalu daripada aku. Nah, sebenarnya kalau dia baca secara keseluruhan, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus ya jelas sekali bahwa Tuhan Yesus akan mengalami ya penyaliban, karena di situ Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, sekiranya ya cawan ini, artinya penderitaan ini lalu atau lewat daripadaku. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kan kalimat selanjutnya, tetapi jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa apa? Yaitu Tuhan Yesus harus mati menanggung dosa-dosa kita. Ya. Nah, jadi apa yang dikatakan di video tadi itu tidak benar. Untuk kita orang-orang Kristen jangan sampai disesatkan, digoyahkan oleh perkataan-perkataan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, salah satunya di video tadi. Nah, itu saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.